Penjara Carandiru. Kerusuhan terjadi pada 2 Oktober 1992 di Sao Paulo, Brasil, dan merupakan tragedi penjara paling mematikan dalam sejarah negara itu. Insiden ini bermula dari perkelahian antar narapidana di Paviliun 9 Penjara Carandiru, salah satu penjara terbesar dan paling padat di Brasil saat itu. Penjara ini dihuni lebih dari 8.000 tahanan, jauh melampaui kapasitasnya. Ketika kerusuhan meningkat, otoritas penjara gagal mengendalikannya dan memanggil polisi militer Sao Paulo. Tanpa negosiasi berarti sekitar 300 polisi bersenjata berat menyerbu penjara. Mereka menembaki narapidana tanpa peringatan. Sebanyak 111 tahanan tewas, mayoritas ditembak dari jarak dekat, beberapa bahkan saat sudah menyerah. Tidak ada polisi yang terluka dalam operasi itu, memicu dugaan eksekusi sistematis. Penyelidikan dan proses hukum berjalan lambat. Komandan operasi, Kolonel Ubiratan Guimarães, awalnya dihukum 632 tahun penjara, tapi vonisnya dibatalkan. Baru pada tahun 2013, puluhan polisi akhirnya divonis bersalah. Penjara Carandiru kemudian ditutup pada tahun 2002 dan dihancurkan. Tragedi ini menjadi simbol kegagalan sistem peradilan dan pelanggaran HAM di Brasil. Kisahnya diangkat dalam buku dan film Estação Carandiru, memperlihatkan kehidupan brutal di balik jeruji besi. Penjara Attica. 9-13 September 1971 terjadi kerusuhan di penjara Attica. Penjara negara bagian Attica, New York, Amerika Serikat, dipicu oleh perlakuan buruk, kondisi yang tidak manusiawi, dan diskriminasi rasial. Sekitar 1.000 narapidana memberontak dan menyandera 42 staf penjara. Para tahanan menuntut reformasi, termasuk makanan layak, kebebasan beragama, dan amnesti. Negosiasi berlangsung selama 4 hari dengan pengacara, aktivis HAM, dan pejabat negara. Namun, Gubernur Nelson Rockefeller menolak hadir. Pada hari kelima, polisi dan tentara menyerbu menggunakan gas air mata, senapan, dan helikopter. Sebanyak 43 orang tewas, termasuk 33 narapidana dan 10 sandera. Semua akibat tembakan polisi, bukan pemberontak, seperti yang awalnya diklaim. Kerusuhan Attica menjadi simbol perlawanan terhadap sistem penjara yang represif dan memicu kritik luas terhadap pelanggaran HAM di lembaga pemasyarakatan al-Hilal. Hingga kini, tragedi ini dikenang sebagai peristiwa berdarah yang memperlihatkan ketegangan sosial, rasial, dan ketimpangan sistem peradilan di Amerika. Penjara Welikada. Kerusuhan penjara Welikada terjadi pada 9 November 2012 di Colombo, ibu kota Sri Lanka, dan dikenal sebagai salah satu insiden penjara paling berdarah di negara tersebut. Awalnya, pasukan khusus Sri Lanka, Special Task Force atau STF, mengadakan penggeledahan mendadak di dalam penjara Welikada untuk mencari senjata, narkoba, dan barang ilegal. Penggeledahan ini berlangsung secara kasar, memicu kemarahan para narapidana. Setelah petugas meninggalkan lokasi, para tahanan memberontak, merebut senjata dari gudang senjata penjara, dan menduduki gedung utama. Mereka bentrok dengan pasukan keamanan yang kembali dengan persenjataan berat. Pertempuran berlangsung selama beberapa jam dan 27 narapidana tewas, sebagian besar akibat tembakan pasukan keamanan. Ada laporan bahwa beberapa korban ditembak setelah menyerah atau saat bersembunyi, memicu tuduhan pembunuhan di luar proses hukum. Kerusuhan ini mendapat perhatian luas dari organisasi HAM, media internasional, dan masyarakat Sri Lanka. Pemerintah mengklaim tindakan aparat sebagai perlu dan terukur, namun banyak saksi dan keluarga korban menyebut terjadi pelanggaran serius. Penjara Welikada sebelumnya sudah dikenal sebagai fasilitas yang penuh sesak, dengan kondisi yang keras dan minim pengawasan. Insiden ini memperlihatkan krisis mendalam dalam sistem pemasyarakatan Sri Lanka serta hubungan tegang antara narapidana dan aparat. Penjara Pavon. Kerusuhan terjadi pada 25 September 2006 di Guatemala, ketika pemerintah memutuskan untuk merebut kembali kendali dari tangan para narapidana yang telah menguasai penjara tersebut selama bertahun-tahun. Penjara Pavon dikenal sebagai penjara tanpa hukum, di mana para tahanan, khususnya bos narkoba, menjalankan bisnis, memiliki senjata, bahkan tinggal bersama keluarga mereka di dalam kompleks penjara. Operasi penertiban besar-besaran melibatkan lebih dari 3.000 personel militer dan polisi, yang mengepung penjara dan masuk dengan kekuatan penuh. Dalam bentrokan yang terjadi, 7 narapidana tewas, termasuk Byron Lima Olaiva, mantan perwira militer terkenal yang dihukum karena pembunuhan uskup Katolik. Operasi ini mengejutkan publik internasional karena mengungkap betapa dalamnya korupsi dan lemahnya pengawasan sistem pemasyarakatan Guatemala. Petugas menemukan senjata api, narkoba, uang tunai, dan bahkan fasilitas mewah yang tak pantas ada di penjara. Kerusuhan penjara Pavon mencerminkan kegagalan sistemik dalam mengelola penjara di negara-negara dengan korupsi tinggi dan menandai titik balik dalam reformasi penjara di Guatemala, meski masalah mendalam masih terus berlanjut. Penjara Tijuana. Kerusuhan penjara Tijuana terjadi pada 18 September 2008 di negara bagian Baja California, Meksiko, dan menewaskan 19 narapidana hanya dalam satu malam.
Insiden ini terjadi di tengah ketegangan tinggi antara faksi-faksi geng narkoba yang bersaing memperebutkan kekuasaan di dalam penjara. Kerusuhan dipicu oleh konflik antara kelompok yang setia pada kartel Tijuana dan para pesaingnya. Para tahanan menggunakan senjata tajam dan senjata api yang berhasil diselundupkan ke dalam penjara. Aksi brutal berlangsung cepat dan tanpa kendali. Banyak korban ditemukan dengan luka parah dan tubuh tercabik. Beberapa bahkan diyakini dipukuli hingga mati atau dibakar. Penjara La Mesa, tempat kejadian, saat itu sangat padat dan dikelola dengan buruk, sehingga petugas kesulitan merespons. Setelah kerusuhan, militer dan polisi federal dikerahkan untuk mengamankan situasi. Peristiwa ini menyoroti kekuasaan kartel narkoba di dalam sistem penjara Meksiko, serta lemahnya pengawasan dan korupsi institusional. Kerusuhan ini menjadi pengingat kelam bahwa bahkan di balik jeruji, kekerasan antar geng tetap mengancam nyawa setiap saat. Penjara Apodaca. Kerusuhan penjara Apodaca terjadi pada 19 Februari 2012 di negara bagian Nuevo Leon, Meksiko, dan menewaskan 44 narapidana. Peristiwa ini merupakan salah satu tragedi penjara paling brutal dalam sejarah Meksiko, melibatkan dua kartel besar, Los Zetas dan kartel Teluk atau disebut Gulf Cartel. Kerusuhan dimulai saat sekelompok narapidana yang diduga anggota Los Zetas dengan bantuan sipir yang korup menyerang tahanan dari kartel saingan mereka. Serangan itu sangat terorganisir. Sebagian besar korban dibunuh secara brutal menggunakan benda tajam, pemukul, bahkan dibakar hidup-hidup. Dalam kekacauan itu, 30 anggota Los Zetas berhasil melarikan diri, diduga dibantu oleh penjaga penjara. Pemerintah mengakui bahwa ada keterlibatan internal dari staf penjara, termasuk pengawasan yang sengaja dilonggarkan. Insiden ini menggemparkan publik dan menunjukkan bagaimana kartel narkoba tidak hanya mendominasi jalanan, tetapi juga mengendalikan penjara. Kerusuhan Apodaca membuka mata dunia terhadap krisis sistem pemasyarakatan di Meksiko, campuran antara overkapasitas, korupsi, dan kekuasaan geng di balik jeruji. Penjara Palmasola. Kerusuhan penjara Palmasola terjadi pada 23 Agustus 2013 di kota Santa Cruz, Bolivia, dan merupakan salah satu tragedi penjara paling mengerikan di Amerika Latin. Kerusuhan dipicu oleh pertikaian antara dua geng yang memperebutkan wilayah kekuasaan di dalam penjara, yang sebagian besar dijalankan oleh narapidana sendiri akibat lemahnya kontrol dari pihak berwenang. Konflik dimulai saat anggota geng menyerang blok musuh dengan senjata tajam, tongkat kayu, dan bom molotov buatan sendiri. Api menyebar cepat ke seluruh blok penjara yang padat, menyebabkan 31 orang tewas, termasuk satu anak kecil yang tinggal bersama ayahnya di dalam penjara, praktik umum di Bolivia saat itu. Puluhan lainnya mengalami luka bakar serius dan trauma psikologis. Palmasola terkenal sebagai penjara semi terbuka di mana narapidana memiliki otonomi besar, bahkan bisa membawa keluarga dan berdagang. Namun, kerusuhan ini mengungkap sisi gelap sistem tersebut, minimnya keamanan, dominasi geng, dan ketidakhadiran negara. Penjara Los Llanos. Kerusuhan penjara Los Llanos terjadi pada 1 Mei 2020 di negara bagian Portugesa, Venezuela, dan menewaskan sedikitnya 47 narapidana, dengan lebih dari 75 lainnya luka-luka. Insiden ini merupakan salah satu kerusuhan penjara paling mematikan di Venezuela dalam beberapa dekade terakhir. Kerusuhan dipicu oleh ketegangan akibat larangan kunjungan keluarga selama pandemi COVID-19 yang membuat narapidana kekurangan makanan dan suplai penting. Banyak tahanan bergantung pada keluarga mereka untuk kebutuhan sehari-hari. Ketika tuntutan atas makanan ditolak, kericuhan meledak. Narapidana bersenjata menyerbu area keamanan, bentrok dengan penjaga menggunakan senjata api dan senjata tajam. Penjara Los Llanos dikenal sangat padat dan dikuasai oleh narapidana bersenjata yang disebut pranes, pemimpin geng internal yang menjalankan penjara seperti kerajaan kecil. Pemerintah menyalahkan upaya kabur massal, sementara kelompok HAM menyebut ini sebagai pembantaian karena penggunaan kekuatan berlebihan. Peristiwa ini menyoroti krisis kemanusiaan dan kehancuran sistem pemasyarakatan Venezuela, yang selama bertahun-tahun dirundung kekerasan, korupsi, dan kelalaian pemerintah. Menonton sama dengan subscribe. Tertarik sama dengan like dan komen. See you next video.